Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Mbak Asisten Laboratorium Anatomi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Afif dengan NIM G00241171 dari kelompok A3 dengan aslab pengampu anatomi kita yaitu adalah Mas Ikhwan. Hari ini saya akan membuat video yaitu laporan praktikum anatomi di blok 2.2 ini. Baik, pada video kali ini, saya akan menjelaskan ada tiga subtopik. Yang pertama ada traktus respiratorius superior, yang kedua adalah cor, yang ketiga adalah traktus respiratorius inferior. Kita mulai dari laporan praktikum pertama, yaitu traktus respiratorius superior anatomi. Yang pertama, dari namanya sendiri, superior yang berarti bagian atas, jadi traktus respiratorius superior, itu kita mulai dari awal pernafasan ketika kita menghirup udara. Nah, pada awal pernafasan itu kita mempunyai hidung atau bahasa anatomisnya adalah nasus. Nah, di sini nasusnya itu di bagian luar, yaitu nasus externus. Terdiri dari tiga tulang. Yang pertama ada os nasal, os maxilla, dan os frontal. Kemudian bisa dilihat di sini terdapat os nasal, kemudian di sini ada os frontal dan juga ada os maxilla di sebelah sini. Selanjutnya, kita masuk ke kalkulasi atau ruangan yang berada di dalam hidung. Dibagi ada menjadi dua, ada regio olfaktoria yang paling atas, kemudian regio respiratoria yang paling besar, kemudian ada vestibulum nasi. Nah, di sini terdapat apertura dari nasus sendiri. Di bagian depan itu terdapat apertura nasalis anterior yang bernama nares. Yang kedua ada apertura nasalis posterior di sebelah sini yang bernama oana. Setelah itu kita mempunyai dinding lateral dari nasus. Dinding lateral kasur nasi memiliki tiga lengkungan tulang yang bertingkat atau kongka, yaitu kongka nasalis superior, median, dan inferior. Kemudian kongka nasalis membagi kasur nasi menjadi empat saluran nafas. Ada recessus sphenoethmoidalis, meatus nasi superior, meatus nasi media, dan meatus nasi inferior. Setelah itu terdapat paranasales atau sinus-sinus yang terdapat di sekitar hidung. Yang pertama terdapat sinus maxillaris, kemudian terdapat sinus frontalis di sebelah sini, kemudian terdapat sinus ethmoidalis di sebelah sini, kemudian terdapat sinus sphenoidalis di sebelah sini. Kemudian kita memiliki vaskularisasi atau pembuluh darah yang terdapat di dalam nasus. Jadi aliran darah berasal dari arteri karotis interna et externa. Cabang dari arteri karotis interna ada arteri sphenopalatina, arteri palatina mayor, arteri labialis superior, dan ramus lateralis nasi. Kemudian cabang arteri karotis interna terdapat arteri ethmoidalis anterior dan arteri ethmoidalis posterior. Kemudian vena-vena hidung mempunyai nama yang sama dan berjalan berdampingan dengan arterinya. Artinya venanya sama dengan arteri ya. Kemudian terdapat inervasi atau persyarafan yang terdapat di dalam hidung. Jadi untuk sensorik penciuman itu menggunakan nervus olfactorius, kemudian untuk sensorik umum. Kemudian ada cabang-cabang dari nervus ophthalmicus, ada nervus ethmoidalis anterior, nervus ethmoidalis posterior, nervus nasopalatinus, cabang dari nervus maxillaris. Kemudian untuk otonom itu dipersyarafi oleh nervus facialis dan nervus maxillaris. Kemudian kita masuk ke organ yang kedua. Setelah ada hidung, kemudian ada faring. Jadi, faring dibagi menjadi tiga. Ada nasofaring tinggi VC1 sampai VC2, orofaring tinggi VC2 sampai VC3, dan laryngofaring tinggi VC3 sampai dengan VC5.
Kemudian kita bahas satu persatu. Yang pertama ada nas faring yang setinggi VC2, VC1 sampai VC2. Nah, sebentar ya. Eh, jadi nasofaring itu setinggi VC2 sampai dengan VC3. Nah, fungsinya untuk apa sih? Fungsinya untuk proses pencernaan. Kemudian ada isthmus phalangeum, bangunannya ada arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, dan fossa tonsillaris. Kemudian terdapat orofaring yang berfungsi sebagai respirasi setinggi VC2 sama dengan VC3. Nah, itu terdapat bangunan-bangunan, ada koana, kemudian ada OT, kemudian tonsilla pharyngea, tonsilla tubarius, dan torus levatorius, serta ada recessus pharyngeus. Kemudian yang ketiga terdapat laryngofaring setinggi VC3 sama dengan VC5. Terdapat bangunan ada fossa piriformis ketika tatalan benda tajam, dan kemudian ada aditus laringis. Kemudian neurovaskularisasi dari laring sendiri. Jadi arteri bagian atas berasal dari arteri carotis externa. Terdapat arteri maxillaris, cabang dari ramus pharyngeus, arteri palatina descendens. Kemudian ada arteri facialis, cabang dari ramus tonsillaris, dan arteri palatina ascendens. Kemudian terdapat arteri pharyngea ascendens dan arteri lingualis. Kemudian untuk bagian bawah berasal dari truncus cervicalis, arteri subclavia, arteri tiroidea inferior, cabang dari rami pharyngealis. Kemudian terdapat tonsilla palatina mendapat suplai darah utama dari ramus tonsillaris, arteri facialis. Kemudian untuk venanya sendiri terdapat plexus venae pharyngealis mengalir ke plexus pterygoideus di superior dan ke vena facialis serta vena jugularis interna di inferior. Kemudian inervasinya terdapat sensorik yang dilakukan oleh plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus, motorik yang dilakukan oleh plexus pharyngeus dari nervus vagus. Kemudian kita masuk ke kartilago dari laring sendiri. Nah, kartilago laring itu ada banyak. Ada kartilago tiroidea, kemudian ada kartilago cricoidea, kemudian ada kartilago cuneiform, ada kartilago arytenoidea, ada kartilago corniculata, dan lain sebagainya. Kemudian ini terdapat seperti saluran masuk, ada yang berfungsi sebagai menghasilkan suara dan uh, tempat untuk saluran udara dan berbagai fungsi lainnya. Di sini terdapat epiglottis, kemudian terdapat vocal fold, kemudian ada vestibular fold, kemudian ada tuberculum cuneiform, kemudian terdapat rima glottis, kemudian terdapat rima vestibuli, kemudian ada interarytenoid fold, kemudian ada tuberculi corniculata. Kemudian bangunan di sini terdapat aditus laringis, epiglottis, kemudian ada sacculus laringis, kemudian ada cavitas glottica, ada plica vocalis, dan plica vestibularis. Nah, di sini terdapat ligamen dari membrana ekstrinsik dan intrinsik. Untuk ekstrinsik terdapat membrana tiroidea, ligamentum hyoepigloticum, ligamentum cricotracheal. Kemudian untuk intrinsik terdapat membrana quadriangularis, membrana cricotiroidea, dan conus elasticus. Kemudian terdapat conus elasticus. Nah, di sini terdapat muskulus yang berperan di dalam berbagai fungsi laring. Untuk depresor terdapat musculus sternohyoideus dan musculus omohyoideus. Kemudian levatornya terdapat musculus thyroideus, musculus digesticus, musculus stylohyoideus, musculus stylopharyngeus, musculus palatopharyngeus. Kemudian untuk fungsi membuka glotis atau rima glotidis terdapat musculus cricoarytenoideus posterior. Untuk glotis terdapat musculus cricoarytenoideus lateralis, musculus arytenoideus transversus, musculus pyroarytenoideus. Kemudian terdapat menegangkan ligamentum
vokal, terdapat musculus cricoarytenoideus. Untuk mengendurkan ligamentum vokal, terdapat musculus thyroarytenoideus dan musculus vocalis. Kemudian untuk membuka adductus laryngis, terdapat musculus thyroepigloticus. Menutup adductus laryngis, terdapat musculus arytenoideus obliquus. Nah, ini untuk vaskularisasi dari si laring, maaf. Kemudian ini untuk arterinya terdapat arteri laringeal superior cabang dari arteri tiroidea superior, arteri laringeal inferior cabang dari arteri tiroidea inferior, arteri cricoidea cabang dari arteri tiroidea superior. Kemudian untuk venanya terdapat vena laringeal superior, bermuara ke vena tiroidea superior, bermuara ke vena jugularis interna. Kemudian ada vena laringeal inferior, bermuara ke vena tiroidea inferior, dan bermuara ke vena brachiocephalica sinistra. Kemudian untuk inervasi, untuk motorik dilakukan oleh semua muskulus mendapat inervasi dari nervus 10, kecuali muskulus cricotiroideus mendapat inervasi dari ramus externus nervus laryngeus superius. Kemudian untuk sensorik di atas plica vocalis dilakukan oleh nervus laryngeus superius, dan di bawah plica vocalis terdapat nervus laryngeus recurrens. Nah, tadi untuk anatomi dari traktus superior, respiratory superior sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan ke laporan praktikum yang kedua, terdapat anatomi cor atau anatomi dari jantung. Nah, jadi di jantung itu terdapat lapisan pembungkus yang bernama perikardium. Perikardium terdapat dua, ada fibrosum dan serosum. Kemudian untuk perikardium serosum dibagi menjadi dua, ada parietal dan juga ada visceral. Nah, di antara parietal dan juga visceral itu terdapat yang namanya ruangan atau yang disebut dengan kavum perikardii, yang di dalamnya terdapat liquor perikardii untuk mencegah jantung meregang secara berlebihan dan mengurangi gesekan di sekitar organ sekitar seperti itu. Mohon maaf sedikit berisik ya di luar kos saya. Kemudian untuk yang kedua terdapat sinus perikardii. Jadi apa sih itu? Sinus dibagi menjadi dua, ada sinus obliquus dan transversus perikardii. Untuk obliquus yaitu refleksi yang berada di tempat di mana vena cava superior, vena cava inferior, dan vena pulmonalis memasuki jantung. Kemudian untuk transversus, lalu di mana aorta dan truncus pulmonalis meninggalkan. Kemudian terdapat neurovaskularisasi dari lapisan pembungkus jantung. Nah, di sini terdapat arteri pericardiofrenica, cabang dari arteri thoracika interna, arteri musculofrenica, arteri venica superior, arteri bronchialis, dan arteri esophagealis. Kemudian untuk venanya terdapat vena pericardiofrenica bermuara ke vena brachiocephalica, kemudian ada sistema azygos. Kemudian untuk inervasinya terdapat nervus phrenikus untuk pericardium fibrosum dan lamina parietalis pericardium serosum. Kemudian untuk terdapat truncus sympathicus dan nervus vagus untuk lamina visceralis pericardium. Nah, letak cor atau jantung sendiri itu terdapat pada cavitas thoracis atau mediastinum medius. Dieratkan pada cavitas thoracis melalui 4 ligamen. Yang pertama dengan corpus sterni, itu oleh ligamentum sternopericardiaca, kemudian dengan processus xiphoideus itu oleh ligamentum xiphopericardiosa, kemudian dengan diafragma oleh ligamentum pericardiofrenica, dan dengan vertebrae dilekatkan oleh ligamentum cerebrovericardiaca. Kemudian batas-batas jantung sendiri, kanan atas dibatasi oleh SIC2 linea parasternalis dextra. Kemudian untuk kiri atas dibatasi oleh SIC2 linea parasternalis sinistra. Kemudian untuk kanan bawah dibatasi oleh SIC4 linea parasternalis dextra, dan kiri bawah dibatasi oleh SIC5 linea midclavicularis sinistra. Kemudian struktur eksterna jantung. Jadi struktur eksterna ini terdapat ada vena cava superior, aorta ascendens, kemudian terdapat truncus pulmonalis, kemudian ada vaskularisasi dari jantung sendiri,
kemudian ada sulcus interventricularis anterior, kemudian ada eh, ini ada auricular sinistra dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam skeleton cordis. Apa sih skeleton cordis? Jadi skeleton cordis adalah bangunan yang menopang dari jantung sendiri. Terdapat tiga bangunan di skeleton cordis. Yang pertama ada trigonum fibrosum, annulus fibrosum, dan subtum membranaceum. Jadi untuk trigonum fibrosum itu uh, sebentar. Trigonum fibrosum itu kayak cincinnya gitu. Jadi cincin yang terdapat di dalam di luar dari apa ya namanya. Jadi jadi jantung seperti ini uh, lingkarannya nanti terdapat bangunan atau bentuk di antara si anulus fibrosum tersebut. Nah, bentuknya itu seperti segitiga, jadinya namanya itu trigonum fibrosum. Kemudian anulus fibrosum itu cincinnya sendiri. Kemudian ada septum membran itu. Nah, kita akan mulai bahas satu-satu dari atrium dextrum sinistrum, ventricle dextrum sinistrum. Untuk yang pertama ada atrium dextrum. Ada apa sih di sana? Jadi terdapat bangunan halus yang bernama sinus venarum cavarum. Kemudian ada bagian kasar yang bernama musculus pectinati. Yang akan berubah menjadi auricula dextra, kemudian uh, keduanya dipesahkan oleh crista terminalis pada bagian dalam dan sulcus terminalis pada bagian luar. Kemudian terdapat fossa ovalis dan limbus fossa ovalis. Kemudian terdapat ostium ave dextra, kemudian terdapat ostium sinus coronaria yang nama lainnya ada facula tedeschi dan ostium vena cava inferior yang nama lainnya ada facula. Kemudian terdapat ventricle dexter, terdiri atas satu ruangan kapar yang tersusun dari trabecula carnani. Nah, terdapat tiga jenis nih, ada musculi papillaris, kemudian terdapat trabecula septum marginalis, terdapat bundle of His, kemudian jigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Kemudian terdapat ostium bronchipulmonalis menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Kemudian kita masuk ke dalam atrium sinistrum. Jadi strukturnya hampir sama dengan Dextra, tapi ini ada sedikit perubahan. Jadi di fossa ovalis dan valvular foraminais oval itu dimulai oleh 4 buah vena. Jadi 2 buah vena pulmonalis dextra, 1 vena pulmonalis sinistra superior, dan satu yang ini. Kemudian kita masuk ke ventricle sinistra. Jadi itu dia yang membentuk apex cordis atau ujung dari jantung. Kemudian untuk miopardnya itu lebih tebal dibandingkan yang lain. Kemudian terdapat vestibulum aorta, kemudian terdapat ostium aorta yang menghubungkan dengan aorta. Kemudian terdapat musculus papillaris untuk menggerakkan chorda tendinae. Nah, ini ada katup-katup jantung. Jadi, katup jantung itu dibagi menjadi dua. Ada katup atrioventrikular atau valvula atrioventricularis dan valvula semilunaris. Nah, valvula atrioventricularis ini dibagi menjadi dua. Ada yang trikuspid dan bikuspid atau mitral. Untuk yang trikuspid itu yang menghubungkan antara atrium dextrum dengan ventricle dextrum. Kemudian untuk yang bikuspid atau mitral itu yang menghubungkan antara atrium sinistrum dengan ventricle sinistrum. Kemudian terdapat valvula semilunaris menjadi dua. Ada yang valvula aorta dan pulmonalis. Yang aorta seperti namanya untuk aorta dan pulmonalis untuk trunkus pulmonalis. Nah, vaskularisasi dari CHOR sendiri, jadi darah dari sebentar. Jadi darah dari seluruh tubuh itu yang mengandung CO2 masuk ke dalam atrium dextro. Nah, melalui apa sih maksudnya? Melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Kemudian
Untuk masuk ke dalam ventricle dextrum, kita melewati valvula tadi yang bernama valvula tricuspidalis. Kemudian uh, masuklah ke ventricle dextra menuju ke valva pulmonalis dan masuk ke dalam pulmo. Kemudian di sana terdapat exchange menjadi O2. Kemudian melalui truncus pulmonalis, darah yang mengandung O2 masuk kembali ke atrium sinistra melalui vena pulmonaris dextra et sinistra, valva mitralis terbuka. Kemudian ventricle sinistra, valva aorta terbuka mengalirkan darah ke seluruh tubuh melalui aorta itu tadi. Kemudian terdapat vaskularisasi dari cor, ada aorta ascendens yang bercabang menjadi coronaria dextra sinistra. Untuk yang dextra bercabang menjadi ramus nodus SA, ramus marginalis dextra, ramus interventricularis posteriores. Kemudian untuk yang coronaria sinistra bercabang menjadi ramus interventricularis anterior, menjadi rami lateralis, ramus circumflexus menjadi ramus marginalis sinistra. Nah, untuk venanya, mayoritas vasa venosa pada cor bermuara pada sinus coronarius menuju atrium ventrum, seperti vena cardiaca magna, cardiaca parva, cardiaca media, cardiaca posterior, oblik arteria sinistra, posterior ventriculis sinistra. Sedangkan vena cordis minimae bermuara langsung ke atrium dextrum melalui foramen venarum cavarum. Nah, terdapat sistem konduksi jantung nih. Nah, dimulai dari impuls yang terdapat di sini oleh SA0 melalui fase depolarisasi, kemudian berjalan ke sini melalui AV dot, kemudian masuk ke ventricle itu oleh bundle His dan cabangnya terbagi menjadi crus dextrum dan crus sinistrum. Kemudian di dalamnya ini terdapat serabut Purkinje dan miokardium seperti itu. Nah, untuk anatomi core sudah selesai, kita masuk ke laporan praktikum yang ketiga, ada anatomi dari tractus respiratorius inferior. Jadi ini adalah lanjutan dari organ si laring. Nah, setelah laring itu terdapat trakea. Nah, trakea sendiri letaknya setinggi VC6 sampai VC4 atau 5. Nah, pembagiannya ada pars cervicalis dan pars thoracalis. Kemudian penyusunnya ada cartilago trachealis yang berbentuk C, kemudian ada ligamentum annular trachealis, musculus trachealis, dan jaringan pengikat elastis. Bangunan pentingnya terdapat bifocardia trachealis, yaitu percabangan dari trakea menjadi dua, dextrum dan sinistrum. Kemudian ada karina di tengah-tengah percabangan, itu terdapat bangunannya menonjol bernama karina untuk reseptor dari patogen atau seperti debu-debu dan lainnya. Kemudian untuk batuk juga. Nah, neurovaskularisasi dari trakea terdapat arteri tiroidea inferior. Kemudian untuk venanya ada vena laringeal inferior yang bermuara ke plexus tiroideus yang bermuara ke vena laringeal inferior. Kemudian untuk inervasinya, simpatisnya oleh truncus sympathicus, simpatisnya oleh nervus vagus dan nervus laryngeus recurrens. Kemudian untuk zona konduksi itu terdapat bronchus primarius, secundus tertius, kemudian bronchiolus dan terminal. Bronchiolus terminal. Kemudian untuk zona respiratori terdapat bronchiolus respiratorius, ductus alveolis, sacus alveoli, dan alveolus. Nah, kita mulai dari yang primarius. Nah, bedanya apa sih untuk yang dextrum sama sinistrum? Jadi untuk kategori panjang, yang dextrum itu lebih pendek, sedangkan sinistrum lebih panjang. Kemudian lebarnya, yang dexter lebih lebar, kemudian yang sinister lebih sempit. Kemudian posisinya, yang dextrum itu lebih tegak atau vertikal, membentuk sudut 25 derajat dengan linea mediana. Kemudian untuk sinister lebih datar atau horizontal, membentuk sudut 45 derajat dengan linea mediana. Kemudian terdapat bronchus secundus. Jadi bedanya dexter sinister untuk jumlahnya yang dexter 3, kemudian sinister 2. Letaknya kalau yang dexter itu VT5, kalau sinister VT6. Kemudian penamaannya ada bronchus secundus eparterialis dan hiparterialis. Kemudian untuk yang sinister itu cuma ada yang hiparterialis. Seperti itu.
Nah, ini terdapat bronchus tertius. Jadi setelah secundus itu terdapat tertius. Nah, jumlahnya itu tergantung pada jumlah segmen paru. Untuk yang dexter itu berjumlah 10 bronki, untuk yang sinister berjumlah 8 atau 9 bronki. Nah, ini untuk alveolus. Jadi setelah uh, bronchiolus respiratorius itu terdapat organ yang berfungsi untuk menukarkan O2 menjadi CO2. Nah, di sana terdapat ductus alveolaris, saluran menuju alveolus. Kemudian terdapat saccus alveolaris, yaitu kumpulan dari alveolus yang berbentuk seperti anggur. Kemudian terdapat alveolus itu sendiri. Kemudian kita masuk ke dalam pulmo. Jadi pulmo itu dibagi menjadi dexter dan sinister. Untuk yang dexter terdapat tiga lobus. Lobus superior tinggi SIC2, medius tinggi SIC4, dan inferius tinggi SIC6. Kemudian terdapat 10 segmen dari bronchi tertius. Kemudian terdapat visura oblik pulmonalis dextra dan yang horizontal. Kemudian yang sinister hanya memiliki dua lobus terletak di SIC2 dan SIC6. Terdapat 8-9 segmen dari bronkiolitis. Kemudian terdapat visura oblik pulmonis sinistra dan lingula pulmonis. Kemudian terdapat radix et hilum pulmonis. Dari radix itu sendiri yang berarti akar, untuk radix pulmonis itu kumpulan struktur yang melekatkan pulmo ke struktur-struktur di media. Radix ditutupi oleh pleura parietalis pars mediastinalis yang berefleksi menjadi pleura visceralis. Kemudian hilum pulmonis itu daerah atau tempat struktur-struktur masuk dan keluar seperti bronkus, alveoli pulmonalis, vasa limfatika, dan nervi. Nah, ini untuk yang dexter itu terdapat bronchus epiarterialis, arteri pulmonis, dua bronchus hiperterialis, dan vena pulmonalis. Kemudian untuk yang sinister itu bedanya itu nggak ada bronchus epiarterialisnya. Nah, untuk neurovaskularisasi dari pulmo sendiri dibagi menjadi dua, ada yang fungsional oleh AV pulmonalis dan nutritif oleh AV bronchial. Inovasinya oleh plexus pulmonalis. Nah, kemudian ada pleura sendiri atau lapisan pembungkus dari paru-paru. Nah, pleura dibagi menjadi parietalis dan visceralis. Nah, di antara dua parietalis dan visceralis itu terdapat cavum pleura yang berisi liquor pleura atau cairan seros yang berfungsi untuk mencegah gesekan yang berlebihan antara paru-paru dengan organ sekitarnya, kemudian untuk mencegah meregang paru-paru secara berlebihan seperti itu. Nah, untuk pleura parietalis ini dibagi menjadi pars costalis dan mediastinalis. Kemudian ada pars diafragmatica juga. Kemudian ada pleura cervicalis. Seperti namanya ya, kalau costalis ya dekat costa dan seterusnya. Kemudian terdapat potential space atau yang berarti ada ruangan yang berpotensi uh, di dalam di sekitar paru-paru itu. Terdapat recessus costomediastinalis yang berada di tempat pleura parietalis pars costalis bersentuhan dengan pleura parietalis pars mediastinalis. Kemudian untuk recessus costodiaphragmaticus dibentuk oleh lipatan pleura costalis dan diafragmatica berisi cairan ketika berdiri memungkinkan pulmo bergerak ketika bernafas. Nah, untuk neurovaskularisasi dari pleura terdapat dibagi menjadi dua berdasarkan pleuranya. Untuk parietalis, yang pars mediastinalis oleh arteri pericardiofrenica, untuk yang pars diafragmatica oleh arteri frenica superior dan arteri musculofrenica, untuk yang costalis arteri intercostalis. Kemudian untuk yang visceralis, ya, ada arteri bronchialis sabang aorta descendens pars thoracis. Kemudian untuk venanya yang parietalis vena kemudian bersatu dengan vena sistemik bagian dinding toraks yang berdekatan. Kemudian untuk visceralis bermuara ke vena pulmonalis. Kemudian terdapat inervasi untuk parietalis oleh GSA atau timbul nyeri. Itu oleh pars costalis oleh nervus intercostalis, diafragmatica dan mediastinalis oleh nervus phrenicus, dan visceralis GVA tidak mengikuti.
Jadi sekian video laporan praktikum dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.